Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Bapak Muhammad Wahid Supriyadi, Bapak dan Ibu pengurus dan anggota IC Pusat dan juga IC DIY, para tamu undangan dari perbankan, dari dunia usaha, dan semuanya yang hadir. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di tempat ini, dan satu kehormatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan perkenan dari kunjungan Pak Duta Besar di FEB UGM, dan insya Allah nanti beliau akan memberikan beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi informasi terkait dengan peluang untuk ekspor baik di Uni Emirat Arab maupun di Rusia. Tentu saja kegiatan ini tidak bisa terselenggara kecuali karena pertama perkenan Tuhan, tadi Pak Dekan sudah, Pak Ketua Umum IC sudah menyampaikan. Yang kedua karena Prof Mudrajat yang memberikan offering kepada kita, dan saya kira juga terima kasih kepada FEB UGM yang telah memberikan tempat sarana untuk kita semua. Mungkin tanpa membuang waktu, saya persilahkan Pak Duta Besar untuk memberikan paparan untuk kita semua. Waktunya kami derek, kalau ini saya nggak berani mematok berapa lama gitu. Monggo secukupnya, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk Pak Duta Besar kami persilahkan. Terima kasih Pak Wakil Dekan, Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menawarkan diri sebenarnya sudah mikir lama sekali nih. Saya ini lulusan sastra, bicara mengenai ekonomi di depan ahli-ahli ekonomi. Jadi ini sebenarnya karena pertama saya ingin balas budi baik Pak Profesor Mudrajat Kuntoro yang kebetulan nengok saya di Moskow. Ya. Saya waktu itu satu-satu negara yang belum pernah dikunjungin ya. Kebetulan, oke, nanti saya bisa bayarin tiket, nanti saja. Kebetulan ada Stolypin Forum, ini forum yang sangat prestis di sana yang memberikan rekomendasi kepada tim ekonomi Presiden Putin untuk bagaimana ke depan Rusia tidak tergantung pada migas, karena sampai sekarang perekonomian mereka masih tergantung pada migas ya. Dan sebagai budi baik saya juga ingin ya ke sini ya memperkenalkan diri, karena tadi saya lulusan sastra nih, jadi saya harus deg-degan juga bicara dengan bapak-bapak ibu sekalian. Kemarin ketemu Pak Edi di airport ini kebetulan juga, ini banyak faktor-faktor ketidaksengajaan, bahkan tadi saya juga baru tahu Pak Dekan itu satu kos dengan adik saya. Jadi banyak sekali yang kebetulan ya. Kedua juga biar ya Pak Profesor nih wawasannya lebih luas lagi, karena selama ini kan filmnya Hollywood ya. Kali-kali lihat sarangnya KGB di sana ya. Ternyata tidak ketemu KGB di sana ya. Beliau itu ketemu justru wanita cantik-cantik, karena menurut survei itu ya, Rusia itu perempuannya nomor 4 tercantik di dunia. Ya. Tapi kemarin waktu bisik-bisik dia bilang saya nyesel kemarin istri saya ikut, dia bilang gitu. Ya. Saya bilang sama Profesor, saya 3 tahun lebih nyesel, saya bilang gitu. Nah, ketiga, saya udah perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, Banyuwangi. Ya. Tadi pagi saya nyari batik saya sudah habis, jadi ya mohon maaf saya agak beda sedikit biar kelihatan dubes lah. Masa kalau batik nanti dikira enggak dubes gitu ya. Karena potongan saya enggak ada jadi dubes gitu sebenarnya. Oke, mungkin ada tadi sedikit koreksi. Jadi itu EAEU itu Euro Asian Economic Union, bukan kalau ya. Ya, Euro Asian Economic Union, ini potensi kita bagaimana ke depannya. Tapi juga saya ingin sebagai pembukaan kunjungan saya ke sini adalah dalam rangka persiapan Festival Indonesia di Moskow untuk keempat kali. Jadi kita sudah selenggarakan Festival Indonesia sejak 2016 dengan persiapan 3 bulan, ya agak nekat juga karena anggaran kita sangat terbatas, dan ternyata sukses. 30 booth, untuk mencari 30 booth waktu itu sulit sekali, sampai akhirnya pabrik ban Arkiles saya kasih gratis untuk pasang ban saja, dan alhamdulillah 2018 sudah ekspor
ban Achilles, ini mungkin dari Kadin ini bisa lihat pelang. Achilles kita sudah masuk di Rusia. Tahun lalu saya bawa ke Belarus, langsung dapat pesanan 500.000 Pak. Jadi kemarin di festival terakhir itu sudah pindah lapangan dari 6,5 hektar ke 16,5 hektar. Ini saya kira festival terbesar yang diselenggarakan oleh satu embassy. Dan tahun ini saya lihat akan sangat besar, karena tahun lalu saja dihadiri 135.000 dan transaksi on the spot 2,23 juta dolar. Tahun ini persiapan lebih bagus dan DIY untuk pertama kali mengirim, saya baru dengar dari Pak Sultan kemarin, tim terbesar yang pernah di dispatch ke luar negeri. Ya. DIY akan menempati 200 meter persegi. Saya sudah diberitahu 17 pengusaha dan line of business Pak sudah jalan, bahkan paling tidak ada MOU nanti sudah ada. Jadi saya lebih awal minta kepada para daerah ini untuk memberikan daftar pengusaha dan line of business untuk kita hubungkan. Jawa Tengah kemarin saya juga ketemu, bahkan juga akan ada kontrak-kontrak waktu datang di sana. Jadi persiapan tuh saat ini saya akan lebih baik. Saya kemarin ke Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi? Satu, itu daerah yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya saya selalu bilang kepada kepala daerah, seorang kepala daerah itu saya kira tidak perlu profesor lah ya gitu. Tapi orang yang memang punya visi, punya keberanian. Ya. Nah, Pak Anas ini luar biasa ya. Dengan visi dia setelah dia dapat training di Harvard Business School itu luar biasa ya wawasannya. Merubah Banyuwangi yang dulu kota mistik, banyak santet di sana, ini menjadi sekarang seperti itu. Bahkan saya berkunjung ke PT Lundin karena ternyata Lundin ini sudah mengekspor kapal kapal kecil sebenarnya kayak boat itu yang dipakai oleh Special Forces Rusia. Jadi jangan main-main, kita sudah ekspor ya kapal dengan komposit yang 4 kali lebih kuat dari baja tapi tipis ya, kecepatannya 150 km di laut. Ini tercepat ya. Saya udah lihat sendiri. Jadi saya ingin buktikan, dan Rusia juga tertarik untuk membeli tank boat. Ini tank yang memang mereka enggak bikin. Mereka bikin yang gede-gede Sukhoi gitu ya. Tapi tank boat ini yang bisa di air ya, di swamp di lumpur ya, di rawa dan juga di darat ya. Sudah ada, tinggal barangnya sudah dikerjakan, saya lihat sendiri. Saya ingin melihat sendiri, dan kita ke depan itu mesti harus mulai berpikir bagaimana ekspor kita itu bukan hanya didominasi oleh berkomoditas. Bahkan tahun 2017 ya, saya sempat agak kaget juga, perusahaan kita naik 25% ya, menjadi 3,27 miliar US dollar, dan ternyata ekspor kita pertama adalah machinery 700 juta dolar. Saya tidak percaya apa benar kita ekspor machinery. Ternyata setelah saya cek, dan kebetulan saya ketemu dengan 14 insinyur kita yang ada di sana yang masang alat itu, ternyata betul bikinan Indonesia dibikin di Jawa Timur. Itu mesin-mesin untuk produksi barang-barang kosmetik seperti L'Oreal dan sebagainya itu. Memang tahun 2018 kemarin drop karena mesin itu kan tiap tahun kita beli ya. Tetapi angka kita terakhir kita masih surplus 800-an juta kira-kira. Jadi badan kita tuh mulai bergerak lagi, dan sekarang bukan lagi barang mentah seperti kopi. Kalau yang binnya itu turun, tetapi yang finish produknya naik. Misalnya saja Mayora ini setelah berapa kali festival nih Pak ya, tahun lalu ekspor 1000 kontainer Torabika. Jadi sekarang Torabika sudah dikenal di sampai Siberia sampai Vladivostok ya. Kita baru masukkan sekarang bentar lagi ke Asan itu kayak Carrefournya di Rusia, sebenarnya dari change dari Prancis. Kapal api ya, kemudian ini sekarang kontainer Indomie baru di jalan di laut ya. Sebenarnya popnya sudah masuk. Jadi saya ingin produk-produk yang finish yang punya high value added itu yang mulai masuk ke Rusia, dan itu diterima dengan baik ya. Tapi mungkin saya ingin berikan contoh beberapa data-data yang kita himpun bagaimana sebenarnya potensi dan peta hubungan kita dengan Rusia. Ya, kalau lihat dari gambarnya ya, ini Rusia ini negara walaupun sudah pecah menjadi 15 negara baru, tetapi ya dari segi luasnya ini masih negeri dengan luas terbesar di dunia ya, kira-kira 8 atau 9 kali luas kita. Dari timur ke barat itu 11 jam 11 time zone difference ya. Saya kalau pergi ke Vladivostok itu mikir-mikir, karena itu 9 jam terbang, 7 perbedaan waktu. Kalau Jakarta, kalau Indonesia kan 4 Pak. Ya, jadi saya ke Vladivostok itu 2 hari jet lag, hari ketiga sudah harus pulang jet lag lagi ke Moskow. Jadi saya mikir kalau mau ke Vladivostok.
Mungkin sekitar perpandangan angka-angka ya dari total area penduduknya 146 ya, karena memang sudah berkurang dari Soviet Union. GDP di atas kita ya, 1,5 itu sudah turun sebenarnya karena sanksi dan harga minyak mulai turun lagi. Per kapitanya juga ya biasa-biasa aja, ya menengah lah, saya kira 11, ini. Tetapi memang Rusia ini dikenal dengan Gini indeks yang paling tinggi 0,42 kalau tidak salah, itu tertinggi di dunia. Jadi memang di sana yang kaya luar biasa kaya ya. Tapi banyak yang sangat sederhana, tetapi memang tidak secara sosial tuh tenang-tenang aja karena basic need rata-rata terpenuhi, yaitu pendidikan hampir gratis. Bahkan nanti saya bisa cerita ya, kuliah di sana itu 1 tahun tuh cuma 1.500 sampai 2.500 yang bayar sendiri. Kalau di Eropa itu kan berapa bro? 40, 60 ya, tergantung jurusannya ya. Bahkan saya ketemu mahasiswa kita di Kazan itu, saya tanya berapa kamu kosnya di boarding. Boarding itu yang punya uni dan itu bekas olimpiade mahasiswa. 1 tahun cuma 1 juta rupiah. Mana ada sih kos di Jawa, Jogja itu 100.000 kurang ya. 400 itu jelek sekali. Punya profesor tuh berapa? Satu bulannya 2 juta ya. Minimal 800, makanya kaya dia tuh sekarang Pak Mudrajat. Ini murah sekali. Jadi saya kemarin nanti juga akan ada dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta yang akan ke sana dari Jogja 14. Dia bilang daripada Anda ngirim 1 ke Amerika, bisa kirim 10, 15 ke sana dengan kualitas yang tidak jauh beda. Ya mungkin masalah bahasa saja saya kira. Kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, memang kita lihat dari 2000-an ini ya naik cukup tajam. Ini karena windfall minyak ya. Jadi Rusia ini pada zaman Yeltsin itu sebenarnya masa-masa paling sulit ya dalam, kalau kita lihat dari segi masyarakat, karena ketika Yeltsin naik ya, Yeltsin itu sangat liberal, bahkan sebenarnya dia mengeluarkan dekret untuk melarang Partai Komunis, tapi akhirnya di challenge di MK, kalah ya. Dan dia coba copy dengan modal Barat, bahkan Amerika mengirimkan ahli-ahli dari Harvard untuk menerapkan ekonomi yang betul-betul liberal. Ini dari 70 tahun di kerangkeng tiba-tiba dibuka, kacau balau ya. Soal cerita mengenai antri roti ya, itu tuh betul-betul terjadi. Saya cek dengan orang di sana itu betul. Nah, tapi dengan Putin ya, Putin ini mirip sekali dengan Pak Harto. Jadi yang dia pertama kali ada stabilitas politik, kemudian ternyata juga kita mungkin hampir mirip sama ketika awal Orde Baru, mungkin kalau Bapak baca John Perkins ya, The Confession of Economic Hitman, yaitu mirip juga di situ, dikerjain juga. Jadi multinational corporation masuk di sana ya, boleh katakan nyedot kekayaan. Jadi ada satu cerita 2004 ya, Putin melihat wah ini ada kejadian sebenarnya di-trigger oleh satu kejadian di Sakhalin. Itu pusat gas, salah satu pusat gas di sana ya. Rusia itu penghasil gas terbesar dan juga minyak terbesar cadangannya. Penduduknya ada yang meninggal karena kekurangan gas. Karena kalau udah musim dingin itu bisa minus 30, minus 35, minus 40. Ya. Jadi padahal di situ produsen gas milik Shell. Jadi ketika dia akhirnya datang juga ke Shell, ya dia tekan untuk jual lagi karena itu dengan PSA, Production Sharing Agreement. Jadi dia kerjasama dengan LSM, ya, dipotret berapa nih kerugian environment dari itu. Ternyata 50 miliar. Akhirnya ditekan juga harus ubah ini. Akhirnya 51% dijual kembali jadi milik nasional. Jadi memang awal-awal itu konglomerat didatangkan. Kalau yuk silakan bisnis, tapi kalau you main politik ya mundur gitu ya. Jadi ini memang akhirnya dengan diuntungkan oleh windfall minyak itu ekonominya naik sampai 6-7%. Ya. Ya, bahkan hutang IMF itu langsung dibayar ya dengan adanya windfall minyak. Dia bikin semacam istilahnya ya seperti cadangan devisa ya khusus untuk menangani hal-hal yang kritikal itu. Dan memang turun 2008 terus naik lagi 2017 dan memang sekarang perkiraan IMF hanya sekitar 1,6 nanti pertumbuhan itu. Ya, memang sanksi itu terasa ya. Terakhir-terakhir ini dan akhirnya pemerintah juga menaikkan pajak dan sebagainya. Memang kalau jujur ya kalau tema dari St. Petersburg Economic Forum dan juga Stolypin Forum kemarin ya sebenarnya sangat kritikal juga dengan kondisi ekonomi. Jadi inilah kondisi Rusia sekarang seperti ini. Tetapi dari segi mineral resourcesnya ini negeri yang sangat luar biasa ya. Saya
kaget kemarin waktu St. Petersburg Economic Forum. Walaupun pemerintah memberikan sanksi Amerika, ya bahkan dia memboikot forum itu, tetapi jumlah bisnismen yang terbesar yang datang adalah dari Amerika, sekitar 500. Ya. Cina 1000, tapi kan banyak officialnya. Dan dagangnya naik, investasinya naik. Jadi menurut saya, ya udahlah biar aja antara Putin, antara Trump, antara Cina itu, Xi Jinping, ya udahlah. Tapi bisnis jalan terus, Pak. Nah, ini kadang-kadang di kita nih mau ke Rusia sudah takut duluan waktu awal. Nah ini tidak beralasan besar. Sementara peluang kita besar sekali, mungkin nanti kita bisa bicara mengenai festival lebih lanjut. Ini annual GDP growth-nya, jadi perkiranya 2018 ini 1,6, tahun depan ya sekitar 1,5. Inflasinya agak terkontrol sebenarnya, saya kira masih di atas kita. Ya. Suku bunganya lebih tinggi dari kita, 7,75%. Dari segi beberapa peringkat ada di atas kita, ada di bawah kita. Jadi misalnya dari ini competitive index kita naik untuk pertama kalinya 11 tingkat ya, luar biasa 2018 43 ya. Rusia sebenarnya masih di bawah kita sekarang dari competitive index ya, karena dia stagnan aja. Ya. Tapi dari kita ini luar biasa peningkatannya. Ease of doing business. Nah, ini sedang bisnis itu selalu jadi pertanyaan terutama dari kita nih mengenai betapa ya memang birokratisnya mirip-mirip seperti kita ya, birokrasi kondisinya mirip-mirip kita nih. Memang kadang-kadang ya agak ruwet juga ya. Tapi kalau dari sedang bisnisnya mereka lebih bagus. Ya. Ya buktinya investasi Amerika, Cina, Korea, Jepang itu besar sekali. Walaupun dengan Jepang itu juga sampai sekarang masih berkelahi soal Kuril Island ya. Nah, logistik kita naik luar biasa sebenarnya dari 2016 63 ke 46 ini saya kira Rusia. Nah, Rusia kenapa juga masih rendah 75%? Karena sebenarnya kalau kita bicara Rusia itu lebih bicara kita Moskow, bicara Moskow. Moskow itu 80% uang itu ada di Moskow. Kalau lihat infrastruktur ya terbaik ya di Moskow karena metro system itu saya kira salah satu yang terbaik di dunia. Satu hari itu ada 7 juta orang di bawah tanah ya. Itu masih macet di atas ya. Jadi kalau kemarin mungkin Pak Mudrajat lihat ya di jalan itu kayaknya tidak ada mobil sekelas Avanza di sana ya. Di sana mobilnya Audi, Mercedes, ya Rolls Royce, Macbeth gitu ya. Mercedes itu mobil biasa sekali ya. Itu macetnya. Ya. Saya kalau lihat sehari-hari itu sih tidak lihat ada negeri yang krisis ya. Nyatanya mall plaza juga penuh. Tapi memang gapnya itu tinggi sekali. Ya. Diperkirakan tuh uang yang ada di luar itu di parkir itu 1 triliun US dollar. Artinya apa? 1 GDP kita. Ya. Nah ini dari oligar dulu itu kan masih banyak sekarang tinggal di luar. Saya kira ini Bapak-Bapak udah tahu lah ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa. MK sudah memutuskan ya, jadi kita tinggal jalan aja lah ya. Nah kalau lihat dari perdagangan ini yang saya catat dari 10 ekspor utama kita, memang masih didominasi oleh produk-produk komoditas ya, terutama palm oil ya, itu sampai sekarang masih mendominasi. Ya, dan kita tidak banyak masalah di sana. Waktu itu hampir pengaruh dari Eropa Barat kita mau dinaikkan 30%, dan saya lobby dan Pak Jokowi datang. Saya datang April 2016, belum setengah bulan datang. Ya, ini saya bilang sama Pak Jokowi, Pak ini kuncinya Putin nih, Pak Harta Putin ngomong selesai, lainnya beres gitu ya. Nah Pak Jokowi ini agak ya bukan diplomat ya, tapi memang ya kita harus ubahlah gaya diplomasi. Jadi Pak Jokowi itu kalau misalnya kunjungan ke luar negeri, ya, ini biasanya dia minta 1 halaman aja, ya, dan poin-poin. Jadi dia cuma minta 3 poin apa keperluan kita. Ya. Jadi waktu itu salis nomor 1 Pak ini palm oil, nomor 2 premis, lalu Pak nomor 3 gitu. Nah celakanya karena beliau bukan diplomat. Kalau diplomat kan ngomongnya muter-muter, makin mereka tidak ngerti makin bagus gitu kan. Nah, ini Pak Jokowi dagang ini. Jadi waktu itu saya dengan Bu Menlu juga waktu courtesy call dulu. Ya. Ini wartawan masih di situ, beliau bilang bicara udah mengenai palm oil. Bu Menteri nyolek saya, Mas itu wartawannya masih banyak. Wah saya bilang bapaknya kecepetan Bu masalahnya gitu kan. Nah, saya enggak bisa motong presiden. Tapi efeknya bagus didengar di koran nulis mengenai palm oil. Nah rupanya ada sedikit pressure ya dari luar juga. Begitu dinner dia bilang oke, Mr. President no more tax for palm oil from Indonesia. This is my Minister of Agriculture. Beres itu udah selesai semuanya ya.
Jadi memang kita sekarang harus berubah juga ya. Diplomasi kita juga harus berubah. Sekarang yang riset oriented gitu ya. Makanya itulah kita bicara mengenai festival itu. Jadi ini masih dominasi ya oleh produk-produk komoditas ya. Kalau dari segi peningkatan kuantitas ya, ekspor kita tuh masih juga saya kira lumayan, ada organic chemical ya, udah mungkin setengah jadi. Ini juga animal and vegetable fats ini nomor 2. Kemudian mulai masuklah barang-barang industri ya, alat olahraga ya, mainan ya. Ikan ini juga cukup peluang bagus sekali ya. Dari segi prosentasenya di bawah ini juga ikan termasuk yang sangat besar. Memang mereka sangat selektif sekali untuk ikan karena kadang-kadang nih mungkin dari pengusaha ya, kadang-kadang mereka melihat Rusia ini kan di bawah Eropa Barat ya. Jadi saya bicara dengan Bu Menteri KKP ya juga. Ternyata ini gimana Bu, ini banyak beberapa perusahaan kita ini terbukti ikan dari kita kandungan merkurinya di atas yang diizinkan sehingga di ban gitu ya. Ternyata diperiksa ya memang ada juga yang kita nakal nih karena mereka anggapnya di bawah standar Eropa, yang dibawa ke sini di bawah itu. Jadi tapi sekarang sudah mulai pelan-pelan ada 15 perusahaan yang sudah ekspor dan itu cukup tinggi sekali demand-nya. Memang kita juga impor salmon, tapi ke sana kita kebanyakan tuna. Nah, tapi Aran Steel memang kalau dari persentasenya tinggi sekali walaupun jumlahnya belum terlalu besar. Ya, sebaliknya impor dari mereka, ini juga mereka suka sekali karena kita untuk pertama kalinya impor gandum ya, dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan kenaikannya sampai lebih dari 100%, yaitu nomor 1 ini 258 juta. Karena Rusia ini sekarang akibat sanksi ini justru ekonominya pertaniannya itu berkembang. Dan sekarang salah satu produsen terbesar gandum itu adalah Rusia ya. Dan kita adalah pemakan mie ya, we are the second biggest eater of noodle in the world after China ya. Dan kita tidak menanam gandum. Nah, makanya ini bagus. Jadi sifat perdagangan Indonesia Rusia adalah complementary ya. We need each other. We are not competitors. Ini saya kira bagus dari segitu. Nah, mereka senang karena kita sudah mulai impor ini. Yang saya dengar memang kita yang Australia yang masih kelas 1-nya, tapi kelas 2 untuk mie yang kita makan itu yang kelas 2 itu adalah dari Rusia sudah mulai masuk. Kalau dari segi peningkatannya ya ini cereals itu termasuk dari produk gandum itu, fertilizer, iron, steel. Ini memang penghasil iron dan aluminium juga besar dari Rusia. Kalau dari persentase ini bentuk ya, ini karena mereka juga sangat tertarik untuk investasi Kalimantan Timur nih Pak Mudrati, kebetulan salah satu penasihat gubernur ya, peralatan transportasi. Nah ini kita bicara mengenai Euro-Asian Economic Union, EAU, yang sebenarnya kita sudah cukup terlambat sebenarnya ya, tapi ya biasalah kita tuh selalu terlambat ya. Kalau kita lihat potensinya, EAU itu terdiri dari 5 negara, itu ada Rusia, Kazakhstan, Armenia, Belarus, satu lagi Kyrgyzstan. Ya. Ini 183 juta penduduknya. Kalau ASEAN memang luar biasa 620 juta. GDP ya totalnya memang masih 1,8 karena memang kalau kita bicara EAU ya masih Rusia yang dominan. Ya. Nah, negara yang sudah menandatangani FTA itu adalah Vietnam. Waktu itu saya langsung menghadap ke Menteri Perdagangan karena sebenarnya assessment KBR itu sudah dari zaman pendahulu saya, Pak Jo. Ya, Pak Jo juga dari Kagama. Ya. Lulusan saya lupa jurusan apa ya, Pak Jo. Pak Jo Haryorat Mangun. Dari ekonomi, manajemen ya. Itu sudah memberikan warning ya, kita harus mulai mengerjakan FTA dengan karena pasar ini pasar non tradisional sangat terbuka ya. Kalau nanti saya bicara mengenai festival Bapak tidak percaya ya. Itu barang yang semua kita jual di lapangan semua habis, semua laku ya. Apalagi makanan. Ini dari Parigi Mutong ini luar biasa. Tadinya tidak tahu tuh daerah mana Parigi Mutong itu. Itu ternyata di Sulawesi Tengah ya. Waktu itu
Saya menulis surat kepada bupati, gubernur yang memang betul-betul mau dagang, saya kasih surat. Kalau enggak saya enggak mau. Kalau jalan-jalan mohon maaf. Saya tanya, Bapak mau jualan apa? Daun kelor. Saya tanya, saya kaget juga, daun kelor diapain Pak? Bikin teh, cheese stick sama pia. Wah itu bagus Pak. Kalau di kampung saya untuk ngusir setan itu daun kelor itu ya. Ya di Kebumen di Mirit itu daun kelor untuk orang apa yang kesurupan itu pukul pakai daun kelor. Ternyata mereka paham juga mengenai kesehatan itu. Itu 1,5 jam sudah ludes. Hari berikutnya ditampilkan 1,5 jam ludes, hanya tinggal untuk yang untuk dipasang di situ. Ya. Orang Rusia marah, kamu minta berapa saya bayar. Nah ini OKB begitu kan, kalau udah suka dia nggak tanya harga. Kamu minta apa? Akhirnya ludes itu dibayar, karena dipaksa untuk dijual. Tengah hari udah jadi turis itu dari Parigi Motong. Sambal itu Pak, aduh luar biasa tuh. DKI itu tiap tahun ikut festival, tiap tahun dia nambah sambelnya itu, ludes semua itu. Nasi goreng 1,5 jam habis. Ya. Batik tenun semua tuh habis. Nah, nanti saya tunjukkan setelah ini ada video 5 menit mengenai festival itu. Itu baju yang dipakai oleh Pragawati. Semua hari itu habis. Saya pameran di Australia, di Eropa itu enggak ada yang mau beli itu yang dipakai oleh, pasti mahal gitu kan. Itu habis hari itu semua, ada 1 beli 2 ya. Jadi ini pasar yang betul-betul masih sangat open ya terhadap produk kita. Nah, saya bilang sama Pak Menteri, Pak, Vietnam sudahlah kita ketinggalan Pak. Kemudian next in line apa? Singapura, Kamboja, Thailand, ASEAN atau negara-negara ASEAN dalam pengertian ASEAN dan AIU. Oke, saya Kamboja, Thailand, oke lah kita tahu lah ya. Tapi yang saya ngeri itu apa? Singapura. Ya, mungkin tahun ini, akhir tahun ini dia tanda tangan. Kenapa? Salah satu produk unggulan Singapura adalah agricultural products. Di mana Singapura punya sawah Pak, saya bilang. Wah itu barang kita Pak. Akhirnya oke, jadi panggil 2 minggu surat sudah jadi. Sekarang kita sudah dalam proses tanda tangan, tahun ini saya kira kita sudah tanda tangan memorandum of cooperation, tapi jalan masih panjang ya, karena itu harus dibentuk working group ya. Nah, saya bilang sama pengusaha-pengusaha ini kita sudah mulai saja dulu ya. Begitu nanti kita tanda tangan, barang kita sangat kompetitif. Vietnam kita udah enggak bisa kompet lagi ya, gimana kita ekspor furniture Pak ya, dapat 18% kalau Vietnam 0%, gimana? Termasuk mie kita itu mahal sekali. Saya bicara sama Indofood, bahkan Anda bikin pabrik aja di sana kan tempatnya. Ya. Kalau direct ekspor, tapi kebetulan produk kita memang masuk pada niche market. Ya, kalau orang sudah lihat Indomie ini pernah ada halal expo, ada ibu-ibu muter-muter, padahal masih ada beberapa mie ya. Saya tanya Anda, saya mau mie goreng. Ini ada mie, oh that's not mie goreng. I just want mie goreng. Itu karena udah pernah ke Indonesia kita racunin dengan mie goreng itu. Ya. Itu dia mie goreng akhirnya udah jadi beli. Ya. Ini memang brand image kita sebenarnya cukup bagus ini, tapi ini yang belum dimanfaatkan. Ini yang makanya saya buat festival itu. Nah ini hasil-hasil festival cukup menggembirakan ya. Kalau yang jelas saja dari turisme, makanya kalau kita cari quick win itu kalau menurut Pak Jokowi kan kita masuk di turisme. 2016 kita bikin festival pertama, ini perdagangannya trennya positif ya. Pernah naik memang yang besar ini 25% karena ternyata memang kita ekspor mesin. Memang ada penurunan tapi kalau dari Indonesia sih kita naik ya, tapi yang dari angka mereka juga kita cukup surplus. Sementara tren di dunia kita negatif, dan juga yang paling mengesankan dari pariwisata. Dari pariwisata itu 80, sekian ribu 2018 2 tahun kita adakan festival itu sudah naik 56%. Dan menurut data Kementerian Pariwisata itu turis tertinggi kenaikannya di Eropa adalah Rusia. Ya. Kalau data dari BI Bali, kalau dari peringkat dia nomor 13, tapi dia adalah the biggest spender. Ya. Length of stay hanya kalah dengan kalau tidak salah Jerman atau Prancis. Ya. Itu kalau yang banyak ya Cina ya, tapi banyakan ya balik lagi ke sana duitnya gitu. Nah dari pengunjung yang pertama 68 ya, kemudian naik 91.000 dan tahun lalu 135.000 karena kita pindahkan. Nah, kita mulai 2017 itu kita mulai dengan bisnis forum. Karena kenapa saya selalu istilah festival Indonesia termasuk waktu di Moskow dulu, di Melbourne dulu itu adalah orang kalau lihat festival, dengar festival itu kasusnya pada budaya, ya, performance. Dan biasanya kalau ada performance budaya itu kita dapat simpati. Jadi bisnis forum ini kita memang mulai belajar di pengalaman ya. Kalau Rusia ini agak lucu ya. Kalau di Australia kalau saya ngundang 400, yang datang 200 itu alhamdulillah.
Kemarin kita undang kita target 500, yang datang hampir 700 ya. Cuman memang saya akhirnya harus mulai fokus, kita mulai pada yang segmented saja. Untuk itu, untuk festival tahun ini tanggal 1 Agustus kita bikin forum di Ritz-Carlton. Ini modal juga nekat aja sebenarnya tuh, karena ini kan hotel mahal. Kalau kayak waktu saya di Dubai itu, kalau kita bikin forum bintang 4 Pak, yang datang acak-acak Pak. Kita harus bikin yang tinggi walaupun duitnya waktu itu belum ada. Alhamdulillah pelan-pelan sudah dapat sponsor ya. Nah, untuk daerah kita minta sebelumnya adalah daftar pengusaha dan line of business. Alhamdulillah Jogja sudah masuk, Jawa Tengah sudah masuk, yang lain baru mulai proses, dan yang sudah masuk sudah ada MOU. Jadi dengan Jogja kemarin kita lihat minimal sudah ada 5 MOU antara B2B ya. Jawa Tengah kemarin bahkan sudah ada kontraknya Pak, tinggal tanda tangannya nanti di situ. Jadi ini yang saya masukkan bahwa kita sekarang tidak pada jumlah lagi, sekarang saya batasi 450 sampai 500, dan saya undang pengusaha besar termasuk sektor infrastruktur ya, dari energi, kemudian pariwisata, ada general trading, ya, itu nanti ke gubernur kita beri waktu di plenary, dan kita ada governors forum juga. Itu nanti akan diselenggarakan pada tanggal 1, kemudian tanggal 24-nya inilah yang akan kita selenggarakan festivalnya. Ya, itu di taman yang luasnya 16,5 hektar ya. Saya tidak ingin panjang-panjang aja, saya mungkin lebih banyak pada diskusi, dan ini bukan ceramah lah, ini sharing. Nanti justru saya ingin masukkan dari Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan masih ada yang ingin bisnis di sana ya. Paling enggak lihat yang cantik-cantik ya, kayak profesor gitu ya, Pak Mudrajat. Ini nanti Pak Mudrajat pasti akan ke sana lagi. Biasanya kalau udah ke sana lagi. Tapi yang kedua nanti sendirian ya Pak ya. Pantesan betul. Kalau yang nganu WA-nya enggak keluar dulu. Nah, ini tema kita, enjoy our tropical paradise, karena mindset mereka ini kan landlocked ya. Kalau mau lihat-lihat ke atas itu beku itu lautnya. Jadi ini kita coba ya untuk tahun ini, tapi kita ingin shifting from Bali gitu loh. Saya bilang sama mereka, menurut survei dari majalah Leisure Magazine tahun 2018, dari 15 pulau tercantik di dunia, nomor 1, 2, 3 dari Indonesia. Nomor 1 is not Bali, number 1 is Java. Ya. Number 2 Bali, number 3 Lombok. Makanya IO-nya ini saya undang ya. Tahun lalu saya undang, dia begitu lihat Borobudur, Jawa itu wah luar biasa nih, ini orang Rusia enggak tahu. Makanya sekarang saya temanya adalah Bali and Beyond. Gitu. Bali itu sudah trademark, semua everybody knows Bali. Bahkan pabrik bir di Tangerang namanya Bali High. Bahkan nama Bali aja sekarang sudah disampai di sana Pak. Ya, dari Vladivostok masuknya itu. Ya. Jadi sebenarnya peluang kita cukup besar. Ya, ini saya juga tidak bisa baca lah. Kira-kira spasiba lah gitu ya. Terima kasih kira-kira itu. Jadi kita putarkan sambil nanti kita mungkin tanya jawab Pak ya. Video Pak, video festival nih Pak. Nah ini kalau kita lihat Rusia kan paling enggak Bapak harus foto di Kremlin sama Sin. Was 2.23 million nah, US mungkin itu dollar. Pak, kita bisa tanya jawab. Baik, presentasi yang sangat menarik, luar biasa Pak Dubes, terima kasih sekali. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari paparan Pak Duta Besar tadi. Saya kira satu hal yang mungkin kita awali bahwa mungkin bicara tentang Rusia itu mungkin lebih dominan di masa lalu, dan kemudian ada kungkungan ideologi dan politik yang cukup dominan di situ. Tapi setelah mendengar paparan Pak Duta Besar tadi, saya kira sesuatu yang kita khawatirkan tuh hilang, karena ada potensi yang cukup luar biasa besar di situ. Dan tadi kalau kita lihat betapa hausnya publik di Rusia akan produk-produk dari Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi yang menit-menit terakhir di video Pak Dubes tadi, yang terutama adegan badik itu menjadi evidence yang tak terbantahkan kenapa Prof Mudrajat itu tuman untuk ke sana. Saya kira itu ya Prof. Dan nanti akan selalu ada exit permission untuk bisa sampai ke sana. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Dubes tadi saya kira bisa menjadi salah satu pemicu kita untuk memulai berdiskusi. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaan, dan kita akan punya waktu sampai dengan tadi yang kami sampaikan jam 11:04. Monggo saya buka dulu 3 penanya. Pak Fahmi. Oke, terima kasih.
Saya terakhir ketemu Mas Wahid di Rusia nih, di jamu makan-makan. Evident tadi gitu ya, ternyata batik kita cukup dikenal dan tadi kelihatan lebih bagus tadi karena yang memakainya itu orang bule gitu. Ini Mas Wahid, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Wahid tadi itu bagus sekali memperkenalkan dengan budaya dengan dan sebagainya gitu ya. Nah tetapi ada kelemahan itu ya di setiap dubes tadi, khususnya dalam hal lobby perdagangan dan investasi gitu ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi marah berat karena investasi FDI itu dan ekspor itu menurun gitu ya. Nah, misalnya juga itu ya, sawit kita, komoditas sawit kita itu kan depend di Uni Eropa gitu ya. Nah, saya kira ini salah satu kelemahan dari kedutaan besar tadi itu ya. Sesungguhnya kalau bisa menjelaskan tadi yang menjadi keberatan Uni Eropa itu kan pengembangan sawit kita itu kan deforestation gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak semua gitu ya. Nah di situ sesungguhnya bisa ada penjelasan dan justru kemarin misalnya dengan Italia, Pertamina itu menjalin kerjasama untuk menghasilkan biofuel dengan menggunakan sawit Indonesia yang nanti diolah di kilang Indonesia dan Italia menggunakan sawit kita. Nah ini diharapkan akan menaikkan harga sawit yang terpuruk dan pintu masuk dalam Uni Eropa yang memban sawit tadi gitu ya. Nah, saya kemudian terlibat di situ, tetapi saya tidak melihat tadi Pak, orang-orang dubes tadi. Orang dubes tadi hanya memfasilitasi, mempertemukan dengan ini dan itu gitu ya. Tapi tidak secara aktif sebagai salah satu tim misalnya itu. Saya tidak tahu apakah tidak dilibatkan atau tidak ada inisiatif dari kedutaan tadi gitu ya. Nah kedua, saya menyaksikan juga perundingan dengan Aramco tentang pembangunan kilang gitu ya. Itu juga selalu gagal tadi. Dan terakhir saat pertemuan G20 di Jepang yang kebetulan saya ikut juga, itu sampai kita mendatangkan itu Menteri SDM, Wakil Menteri, Menteri BUMN untuk menghadapi Aramco tadi. Dan belum ada kesepakatan juga di situ. Nah, saya menduga juga itu ya, ini salah satunya juga peran dari kedutaan besar Australia tadi, sekali lagi hanya memfasilitasi untuk pertemuan tadi gitu ya, tapi dia tidak terlibat sebagai substansi atau misalnya perundingan awal itu kan mestinya bisa juga di situ. Nah kemudian timbul pikiran dalam diskusi tadi gitu ya, mestinya orang-orang kedutaan tadi itu dia punya sense of business tadi gitu ya, sehingga ini bisa ikut membantu dan mendorong tadi khususnya FDI dan ekspor Indonesia. Nah saya kira Mas Wahid sudah melakukan hal tersebut kalau nggak salah gitu ya. Nah pertanyaannya gitu ya, apakah mungkin gitu ya kedutaan dan berbagai stafnya tadi itu kan sebagai frontline tadi itu bisa menjadi ujung tombak gitu ya dalam menaikkan apakah FDI atau juga ekspor tadi. Mas. Baik, monggo langsung saja Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh dari FNB, tetangga Bapak FIB. FNB itu Fakultas Ngilmu Bisnis katanya. Levelnya sudah tinggi Pak makomnya. Saya kebetulan di sini menjadi pembantu beberapa mata kuliah. Jadi saya hanya membantu saja di fakultas ini, yaitu kelas bisnis internasional. Ada beberapa
mahasiswa saya, mahasiswa asing dari fakultas Bapak FIB, itu beberapa fakultas yang ikut di kelas kami, karena kelas kita adalah kelas internasional. Nah, tugas pokok dari kelas saya, bisnis internasional, itu mahasiswa saya minta untuk mencari industri, terutama kerajinan yang ada di Yogyakarta, yang punya potensi untuk dibawa keluar. Artinya dipasarkan di luar. Saya masih ingat kelas sebelum ini itu ada 2 kelompok yang memilih Rusia. Mereka membawa, yaitu mereka menawarkan atau membantu, ini real, artinya membantu usaha yang ada di Jogja, yaitu jasa konstruksi, membangun konstruksi, dan yang kedua adalah jasa kerajinan mebel. Nah, dari analisis mereka ternyata memang Rusia sangat punya prospek dan potensi besar untuk kedua industri tadi. Nah, mahasiswa itu tidak hanya membantu mereka, tapi juga kita minta untuk membuat sebuah laporan, sebuah international business plan untuk dibawa ke sana. Dan itu harus bisa dimungkinkan untuk direalisasikan. Ini sangat menarik. Nah, ini permohonan saya, atau mungkin studi kiranya Pak Wahid yang dimuliakan sebagai duta besar, apa yang bisa diberikan di sana di kedutaan untuk ya mungkin paling tidak membantu tetangganya agar bisa rencana internasional bisnis mahasiswa itu bisa sedikit terrealisasi. Paling tidak mereka sudah sampai pada tahap yaitu melakukan bukan diplomasi, artinya komunikasi secara email dengan beberapa importir di sana, dan mereka responsnya bagus. Andai itu betul, itu ada peluang. Tapi hanya di sini saja mata kuliah itu. Karena ya memang waktunya kan terbatas, hanya 1 semester. Saya kira ini saja informasinya, dan mungkin kalau ada tadi bantuan untuk tetangga. Paling tetangga kan harus saling membantu katanya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Teguh. Monggo Prof Mudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi kita menikmati ya paparan dari Pak Wahid, dan memang kunjungan saya ke Moskow beberapa minggu yang lalu ya Pak Wahid ya. Yang mungkin perlu sedikit saya tambahkan. Pertama, kalau kita first impression dulu, yang langsung mencolok bagi saya itu penduduk Muslim Rusia itu mencapai 25 juta orang dari 146 juta. Itu amazing. Termasuk yang terbesar. Ya, itu luar biasa, itu terbesar di Eropa, Pak. Ya, penduduk Muslim Rusia itu terbesar di Eropa. Ini yang menarik. Dan masjidnya juga luar biasa besarnya. Dan baru kali ini kita masuk masjid itu diperiksa dengan X-ray gitu loh. Nah, ini menarik lagi ini. Ini baru pertama kali saya masuk masjid di X-ray, harus diperiksa dengan X-ray. Dan masjidnya luar biasa bagus. Dan kalau kita bicara Rusia, orang Rusia itu first impression adalah Soekarno, presiden pertama kita. Karena beliaulah yang menemukan makam Imam perawi hadis terkenal Bukhari di sana. Jadi waktu itu saya, nanti korek nih kalau saya salah Pak. Saya dengar ceritanya Bung Karno ini diundang oleh Presiden Rusia, Presiden Uni Soviet saat itu. Saya lupa nama presidennya, Pak. Nikita Khrushchev. Lalu beliau itu sebenarnya ragu-ragu mau datang ke Moskow, itu ragu-ragu karena apa? Karena waktu itu perang dingin baru gencar-gencarnya, perang dingin Cold War antara Amerika dengan Rusia, tarik menarik kepentingan kan. Kalau saya bayangan Soekarno waktu itu, kalau saya datang ke Moskow, saya pasti akan dicap kiri atau komunis. Di PKI-kan. Nah, ini kan waktu itu jadi big issue kan di Indonesia gitu loh, ya kan? Nah, beliau pinter gitu loh. Saya mau datang ke Moskow apabila saya
boleh mengunjungi makam Imam Bukhari. Nah, Presiden Uni Soviet Pak itu tuh nggak ngerti Bukhari itu sopo iki. Pasti nggak kenal dia. Lalu memerintahkan anak buahnya nyari makam itu di mana, dan diketemukan di negara bagian mana Pak namanya? Uzbekistan sekarang. Dan itu singkatnya langsung dipugar makam itu. Jadi orang Muslim di Rusia itu sangat berterima kasih pada Soekarno. Bahkan tadi Pak Wahid cerita yang namanya Soekarno tadi Pak. Nah, di Dagestan itu diberi nama anak kecil usia 10 puluhan tahun, 12 tahun Pak ya, itu diberi nama Soekarno karena mereka begitu jadi Soekarno fans club nomor 007 gitu loh. Jadi begitu sukanya dengan Soekarno. Ini menarik bagi saya. Itu first impression yang luar biasa kalau kita ke sana. Yang kedua, kalau Anda lihat tadi bisa ditayangkan tadi Mas, gedung katedral. Ini katedral loh, bukan masjid loh tadi. Yang gambar ikonnya Rusia, ya itu kalau Anda lihat kubahnya, itu gambar masjid. Ya, jadi kalau di sana kita pasti bingung tuh, karena kubah masjid maupun gereja itu sama gitu. Yang membedakan atasnya salib atau bintang gitu loh. Bulan bintang. Yang membedakan cuma itu masjid dengan gereja. Artinya apa? Pengaruh Islam itu luar biasa bagi Rusia. Dan ini kita tadi Pak Wahib sudah menambahkan tadi ternyata banyak sekali pengaruh Islam di Rusia, Uni Soviet secara umum ya. Dan ini luasnya luar biasa, tadi saya itu geleng-geleng. Waktu saya diundang ke sana oleh Stolypin Forum, itu saya langsung ngecek data yang menarik dari Rusia apa. Ternyata luar biasa. Luar biasa apa? Sekarang ini produsen eksportir minyak terbesar di dunia, bukan lagi Arab Saudi, tapi Rusia. Gas nomor satu, minyak nomor dua. Minyak nomor satu, gas nomor dua kalau tidak salah. Atau kebalik ya. Gas yang nomor satu ya. Gas nomor satu di dunia. Produsen gas nomor satu dunia. Tapi saya cek, kita tuh nggak ada hubungan minyak dan gas dengan Rusia gitu loh Pak. Jadi saya itu kemudian Pak, gimana caranya agar kita punya trading gas dengan Rusia? Jadi mohon nanti Pak Wahid maupun Pak Edi yang di sebelah saya ini Pak Edi perlu diperkenalan juga Pak Edi Soeharto. Yang khusus bagian ekonomi Pak ya, menangani bagian ekonomi. Saya kira kita perlu menjajaki kerjasama dengan Rusia dalam hal migas. Karena kita bukan lagi negara pengekspor minyak, kita importir oil. Dan juga gas, karena gas kita mayoritas itu 70% diekspor, 30% yang domestic obligation hanya. Jadi kita itu sebenarnya kekurangan gas. Jadi waktu kemarin saya ke Kalimantan Timur, saya heran ketika Direktur PT Pupuk Kaltim itu mengeluh sama saya, Mas, LNG Badak, penghasil gas terbesar di negeri ini, itu next door. Kami defisit gas ya, gimana ini menjelaskannya gitu loh. Jadi aneh ini, negeri aneh itu Indonesia ini gitu. Ini salah siapa Mas gitu loh. Kami kekurangan gas saat ini. Nah ini mungkin nanti Pak Fahmi bisa menjelaskan kali, karena mulai banyak menulis tentang energi gitu. Mulai merambah bidang yang menarik ini. Nah saya hanya melihat tadi betapa potensi Rusia itu luar biasa. Dilihat minyak, gas, kita bisa import banyak sekali dari sana. Lepas dari tadi Pak, yang non migas saya yakin kita punya banyak. Lalu saya cek ya data lagi, data ekspor kita. 10 negara tujuan ekspor terbesar itu kita sudah tahu. Ada Singapura, Jepang, USA dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat itu dari segi pangsa. Begitu kita lihat dari segi ekspor, growth-nya, pertumbuhan ekspornya, ternyata Rusia itu masuk selalu 3 besar atau 4 besar, Pak. Yang pertumbuhannya, lu dahsyat gitu loh. Jadi salah satunya itu saya mikir-mikir nih karena berkat Pak Wahid sebagai duta besar di sana gitu loh. Itu betul-betul ini nggak ngoyo-ngoyo loh Pak, tapi saya lihat data faktual gitu loh, data pertumbuhan ekspor Indonesia ke Rusia itu selama 5 tahun terakhir meningkat luar biasa. Ya, ini salah satu yang menarik. Dan saya kemudian cross check juga pangsanya berapa, daya saing berapa. Nah, itu yang saya presentasikan di Stolypin Forum kemarin, dan mereka impress. Bahkan siapa namanya
siapa Pak penasihat Putin. Iya, bahkan tim penyusunnya itu datang Pak, tim penyusun master plan untuk non-renewable resources for Russia itu datang dan menjadi moderator. Jadi semua pembicara termasuk Menteri Bappenas itu hanya dikasih waktu 10 menit. Saya didiamkan ngomong sampai 25 menit gitu loh. Ya karena tadi saya ngomong pakai data gitu loh. Ini loh potensi kita dan kemungkinan kita bisa kerjasama. Lalu bagaimana pengalaman Indonesia agar pengalaman kita itu sama sebenarnya Rusia saat ini tahun ini ya itu persis sama Indonesia dengan 70-an 80-an di mana peranan minyak itu dominan dan Rusia itu persis seperti era itu. Dan bagaimana pertanyaan dari tim penasihat ekonomi Presiden Putin itu sederhana. Pak, tolong dijawab satu saja. Tadi bagaimana Indonesia mengubah dari oil based economy menuju non oil based economy. Lalu yang kedua, dari bagaimana Indonesia bisa meningkatkan GDP per kapita 100% dalam tempo 10 tahun. Apa? Nah itu saya kira. Saya hanya menambahkan tadi supaya nanti ini bukan pertanyaan karena jadi karena kami sudah ke sana, jadi saya ingin menambahkan tadi bagaimana Rusia ini potensinya luar biasa dan supaya nanti kita juga belajar banyak dari Rusia karena mereka tidak tahu kita dan kita tidak tahu Rusia, jadi sama nggak dong gitu loh. Saya kira gitu Pak, terima kasih. Baik, ada observer atau moderator tadi yang komentarnya observer berarti itu Pak. Moderatornya nggak mau motong. Mau Pak Nur nanti dulu ini biar dijawab dulu ya. Nanti kita kasih termin yang kedua untuk pertanyaan. Silakan. Ini sudah. Tes ya. Ya ini baru ngundang sekali aja udah bisa menambahkan segitu banyak. Jadi jadi nanti makin banyak saya undang saya nggak usah ngomong gitu lah. Karena sudah ditambahkan. Jadi ini Pak Fahmi ya. Sebenarnya setelah pemerintah Pak Jokowi itu kita di Kemlu ini sudah fokus pada diplomasi ekonomi. Ya memang belum ada struktur yang menangani handle, tetapi kita pernah buat juga Pokja. Jadi mindset kita sudah di ekonomi. Tetapi memang masalah investasi itu bukan hanya masalah kedutaan, tapi justru permasalahan banyak di dalam negeri ya. Saya ini banyak undang investor dari saya di Melbourne, dari saya di Abu Dhabi, dari saya di Moskow. Tapi permasalahan itu banyak di kita. Nih, contohnya nih misalnya nih, saya tidak sebut satu daerahnya. Ada investasi 1,8 miliar, ya. Dan itu saya tahu perusahaan itu punya duit sendiri, ya. Dia juga punya uang yang di luar gitu. Akhirnya beberapa sudah direalisasi, tapi akhirnya dia tidak tahan berurusan dengan birokrasi lokal, akhirnya kabur. Saya tanya kenapa yuk kabur? Karena saya dimintain ini untuk kita aja ya 30% saham kosong. Ya, kabur lah gitu ya. Dulu di Lombok juga ya Mandalika saya bawakan ya investor terkenal dari MR Group itu yang membangun menara tertinggi di dunia dan itu sangat terkenal di sana ya. Kelambatan kita untuk merubah Perpu itu luar biasa sekian tahun. Begitu kita sudah ubah 2008 krisis. Jadi ini banyak timing yang kita tidak bisa memanfaatkan di dalam negeri. Jadi ya kita diplomat itu kan salesman ya. Ya kalau barangnya buruk ya susah lah kita jualan gitu. Jadi saya di Moskow saja itu satu-satunya barangkali di dunia yang ekonominya itu semua diplomatnya itu 5. Jadi 4 saya tarik dari ekonomi dari pensotku saya tarik, dari politik saya tarik. Kita tidak banyak masalah di politik ya, beban kita politik baik-baik saja gitu ya, karena memang tidak banyak masalah. Saya tarik di situ ya. Jadi teman kita ini udah luar biasa sibuknya ya. Tadi saya singgung sekalian juga dengan profesor tadi yang Muslim itu. Ini benar sekali. Ada 25 juta Muslim lebih besar dari Muslim yang di Malaysia sendiri. Teman kita tidak pernah lihat selama ini. Jadi saya 2 kali diundang di Kazan Summit. Kazan itu sering salah dengan Kazakhstan. Kazan itu ibu kota Republik Tatarstan. Negara bagian tapi namanya Republik karena dulu memang negara tersendiri. Ya, sama Putin dirangkul ya. Dan sekarang jadi negara bagian salah satu yang termaju. Jadi kalau produk Kamaz Truck yang 11 menang rally Paris Dakar itu di situ. Ya, Militer, Silicon Valley ada di situ. Nah, kemarin saya bisa hadirkan 7 pengusaha utama Indonesia untuk produk halal, khusus produk halal. Saya bilang ini potensi besar sekali. Saya lihat yang diundang negara-negara Islam. Ya. Saya lihat fashion mereka itu, kita fashion 70-80-an. Ya. Jilbabnya itu masih sederhana. Saya lihat makanan yang ditawarkan negara-negara Timur Tengah itu apa sih selain korma?
Kurma dikasih kacang, kurma dikasih mete, kurma dikasih coklat, ya, sama olive oil. Nggak ada yang lain. Jadi kemarin tuh saya harus datang sendiri untuk meyakinkan orang ke Rusia, apalagi Hasan, setengah mati, Pak. Stigma tadi itu luar biasa. Sampai sekarang jangankan, ya, saya tuh hampir tiap bulan tuh nerima yang terhormat anggota DPR itu. Kalau tornya sih bagus sekali ya, tapi mungkin 90% nggak baca gitu ya. Jadi begitu datang masih bilang Soviet, masih komunis. Pak, di sini nggak ada komunis lagi. Yang berkuasa adalah Partai United Russia, mirip Golkar. Ini sebenarnya kayak zaman Orde Baru, ya. Putin is Pak Harto. Jadi ada dua oposisi, Partai Komunis 11%, sama Partai Liberal lebih kecil lagi. Kadang-kadang mendukung pemerintah, ya kalaupun kritis bicara mengenai uneven distribution of wealth, ya itu hanya gap, itu sama aja dengan kita gitu. Nah, tapi itu kita masih bicara itu. Jadi tidak ada lagi tuh, komunis kan udah mati di mana-mana gitu kan. Di Cina itu kan partai komunis itu hanya dipakai, partai komunisnya ada, tapi tetap dipakai hanya untuk, ya ini negeri 1,35 miliar, 3,3 miliar, ya mau makan semua ya. Jadi ini sebagai cara mereka untuk kontrol dari society gitu. Jadi ekonominya Trump itu bingung. Ini kan sekarang bingung tuh, yang liberal tuh justru di Cina-nya Trumpnya makin protektif gitu. Jadi itu yang akhirnya kemarin dari Indofood, Indocafe, Mayora tuh 1.000 kontainer tahun lalu. Kemudian Wardah kosmetik ya, kemudian Safira itu saya datangin satu-satu untuk mereka, dan mereka lihat semua sudah punya counterpart, tinggal lanjutkan. Nah, ini tugas kita memang di situ. Udah kita nggak bisa lagi masuk ranah bisnis ya, nanti dikira saya minta sekian persen gitu kan. Kemudian mengenai kilang itu juga ya, ini kan kunjungan Presiden 2016 itu, ya kita temukan dengan 6 pengusaha terbesar yang sudah investasi dan janji untuk investasi. Tapi gain ya permasalahan itu banyak di kita. Misalnya Rosneft dengan Pertamina, ya, itu 13,5 miliar sudah untuk Tuban dan sebagainya. Tapi permasalahan sekarang ada di kita apa? Pembebasan lahan. Ya. Jadi banyak Kalimantan Timur itu juga berlarut-larut karena masalah aturan yang zaman Kenarok tidak dirubah-rubah. Gitu loh. Jadi orang ini dunia sudah berubah, kadang-kadang kita susah sekali berubah. Ya. Kemudian juga tadi sudah saya sahabat, jadi banyak sebenarnya sense of business ini juga kita tekankan kita sekarang cari duit ya. Kenapa saya mulai festival? Kalau kita lihat kekuatan kita itu sebenarnya di budaya kita. Ya, ketika krisis 98 saya di Melbourne, orang Indonesia itu malu bilang dari Indonesia. Biasanya dia bilang dari mana? Dari Malaysia. Tapi yang berbicara adalah budaya, makanya saya juga bikin festival di sana. Begitu lihat budaya kita, mereka nggak lihat kita nih budaya cek-cek gitu. Kalau kita lihat Amerika, apa yang dia jual? Hollywood. Ya budaya mereka Hollywood, tapi Hollywood itu banyak bikin duit. Nah makanya konsep saya, kita majukan, karena duit saya terbatas. Saya tuh sebenarnya udah pernah konjen, dubes 2 kali, ya tidur nyenyak juga ada ditanya sama Menlu. Anggaran kagak ada. Jadi ini anggaran yang saya olah dari anggaran resepsi, makanya kenapa Agustus? Itu tetap Agustus kita punya resepsi diplomatik. Agustus banyakkan orang liburan. Kalau resepsi diplomatik yang ketemu cuma diplomat sama diplomat, dubes sama dubes, ngomongnya sama aja, jual negara masing-masing. Aduh, nggak ada gunanya nih. Saya ambil itu, saya bikin festival, selainnya cari sponsor. Ini sebenarnya upaya kita. Dan itu luar biasa penderitaan teman-teman. Mungkin Pak Edi juga di belakang ya ngedumel juga nih, dubesnya kurang ajar juga nih, ngasih kerjaan terus gitu ya. Sampai Desember kita sudah ada kegiatan. Bahkan nanti Oktober setelah Kasan itu, saya tarik lagi orang-orang sudah Kasan. Yuk hasilnya apa? Saya bawa ke Dagestan. Dagestan menarik, 95% Muslim. Ya. Dan saya datang ke kota Durban. Ternyata kota Durban itu dibangun 10 tahun setelah Nabi wafat. Itu ada makam-makam yang masih dijaga sampai sekarang. Ya. Kan dulu terjadi perang itu, Islam masuk ke situ, dan akhirnya conquer ya Islam itu. Jadi jauh lebih, Islam lebih masuk lebih dulu di situ. Kemudian kalau ini cerita yang berkembang di kalangan NU dan saya kira benar. Islam masuk ke Jawa, ini Jawa yang kita bicara, itu dari Samarkand, dari Ibrahim Asmarakandi, bapaknya Sunan Ampel. Itu diundang oleh Raja Kertanegara Majapahit. Ini ada nomor dekat, dia datang ke sini untuk mensiarkan agama Islam. Jadi ini hubungannya dulu Laos. Nah, tadi saya ketemu waktu di Dagestan, saya membuka namanya Nusantara Center. Dan ketika saya ketemu dengan muftinya tuh saya dirangkul-rangkul luar biasa karena you are the first Indonesian ambassador coming to Dagestan. Jadi ternyata dari 54 kita punya kedutaan, saya baru pertama itu dirangkul-rangkul. Saya ke pasar itu orang ngasih buah, ngasih apa tuh hane, madu dan sebagainya itu. Jadi luar biasa. Dan di pertemuan waktu di Nusantara Center, saya ketemu anak umur 10 dan 12 tahun namanya Soekarno bin Kamil, ya. Soekarno bin Moghamedovich Muhammad. Ya. Saya bingung nih, ini gimana? Ini anak kecil 10-12 tahun, pasti ada sejarahnya. Ternyata
buyut dia namanya Musa, saya lupa nama belakangnya. Dia datang ke Kremlin, ada Kongres Partai Komunis 61. Soekarno datang situ sebagai tamu. Ketika itu hari Jumat, ketika dia saatnya sholat Jumat, dia bilang, saya mohon maaf nih Khrushchev di situ, saya mohon maaf saya keluar dulu, saya mau sholat. Si Musa ini yang basicnya memang Islam. Ketika itu kan agama ditekan, bukan hanya agama Islam, agama ortodok pun ditekan. Itu begitu dia impress sekali dengan Soekarno. 62 anaknya lahir, namanya diberi nama Soekarno. Jadi ini cucunya. Jadi ini dalam rangka 70 tahun saya sedang menyiapkan buku. Satu buku itu ya yang Untold Stories. Nah, bahkan Pak Panut, rektor itu ketika diundang di RUDN, People Friendship University, itu diceramain sama rektornya. Anda tahu enggak, RUDN, People Friendship University itu di-launch pertama kali di Universitas Gadjah Mada tahun 64 kalau tidak salah ya. Waktu Khrushchev datang ke Jakarta, atau 59 saya lupa. Tapi pokoknya pas itu kunjungan itu ada di Gadjah Mada. Ya. Pak Panut udah tahu. Ya, beliau tahu ada satu kotak yang hanya dibuka oleh rektor. Bapak sekarang udah rektor, buka aja isinya apa, tapi belum cerita ke saya isinya apa. Saya kira mungkin informasi data mengenai hubungan kita dengan Soviet. Jadi kita ini sudah punya apa ya legasi Soekarno yang luar biasa di situ. Itu belum cerita Masjid Biru yang di Saint Petersburg. Ketika Soekarno ke sana, dia lihat ini ada gudang medis. Dia tahu ini bekas masjid. Akhirnya dia bilang, Khrushchev tolong kembalikan ke masyarakat Muslim. 10 hari dia pulang ke sini dikasih ke umat Muslim. Dan itu masih zaman komunis. Sekarang kalau Bapak ke sana, itu apalagi yang di Imam Makam Buhari ya, bilang dari Indonesia dibuka lagi, udah tutup. Ya. Itu sampai sekarang muftinya anak muda pun tahu ini cerita Soekarno. Bahkan Masjid Agung Katedral namanya, Masjid Agung Katedral, ya Pak Mudrajat datang ke sana. Itu di situ ada gambar Soekarno ketika masih masjid itu kecil. Jadi ini saya lagi nulis buku tentang, tapi saya minta seorang penulis wartawan Tempo, itu tulis, saya kasih tiba topik legasi Soekarno, masa Islam, macam-macam. Nanti copyright Anda, karena kalau yang nulis embassy nggak boleh dijual, ya kita tuh rigid sekali soal itu. Nah, ada satu lagi mengenai testimoni dari orang-orang yang ex-mahid lah segala macam. Ya. Itu Pak Fahmi ya, Pak Teguh mengenai, saya kira ini bagus sekali Pak. Ini yang saya ingin isi festival ini adalah khusus dengan bisnis ya, dan kebetulan dari Jogja, dari UMKM. Kalau dari pemerintah baru sekarang ini ikut dan besar-besaran, dan sudah ada daftar 17 pengusaha, itu baru pengusaha ikut. Tapi yang UMKM, Jogja itu salah satu yang aktif ya. Salah satu misalnya yang juga mendapat order, ya itu misalnya ada satu UMKM di sini yang eco printing. Cuman kelemahannya UMKM Pak, ya diminta 3.000 dia nggak bisa, bisanya cuma 1.000 seperti itu. Memang itu harus ada asistensi dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk anak angkat. Ya. Kita juga ada kerjasama ada dengan sekolah Bantar Gebang, kita ngasih beasiswa, ada yang sudah lulus sarjana di sana, ada banyak produk. Saya minta perusahaan yang ekspor itu untuk assisting dia. Jadi saya kira kita akan respon. Ini ada Pak Edi, nanti Bapak saya kasih kontak saya, dan itu bagus sekali. Kita juga dibantu dari segi teman-teman yang di lapangan. Potensi itu besar sekali. Kalau kita lihat festival itu, semua produk kita habis Pak. Yang namanya batik itu hampir semua kan punya batik. Nyatanya habis semua. Yang enggak laku itu biasanya ukurannya. Jadi dia belum, makanya pameran itu penting. Ya, ya jadi memang kadang-kadang. Nah, tapi dari itu pameran itu saya juga akhirnya ya kita learning by doing ya. Ternyata juga ada beberapa yang rada enggak benar juga. Misalnya ada PKI. PKI itu pedagang keliling internasional, kalau dari Kadin tahu lah ya. Jadi itu kerjanya pada koleksi UKM-UKM, ya nanti dijual, kemudian bisa retail di situ. Tapi kopi 300.000 dijual 1,5 juta, laku kok di situ tuh di Moskow itu. Ya nanti dia bisa bayar tiket, bisa jalan-jalan, nanti pulang lagi, nanti kolek lagi, dia ikut pameran gitu. Nah ini sudah saya blacklist yang itu-gitu. Saya ingin memang pelaku bisnis dan memang kemampuan ekspor. Dan alhamdulillah Pak, dari beberapa yang sudah ikut, itu sudah mulai order. Nah kelemahan kita, wah kemarin saya promosi rugi. Ya promosi memang bukan untuk nyari duit dulu, tapi untuk branding dulu gitu ya. Tadi seperti saya, ternyata Pak, kita juga memang kebanyakan produk militer tidak masuk dalam daftar. Seperti kita udah ekspor kapal cepat yang dipakai untuk special forces itu ternyata saya lihat sendiri di Banyuwangi, Lundin itu ya, itu teknologi Swedia. Itu orang Swedia, ada warga negara Indonesia, saya kira ibunya orang Indonesia di situ. Kemudian tank boat ya, kita juga menawarkan produk-produk lain ya, seperti senjata, pindad misalnya itu. Jadi itu banyak yang mereka juga tidak bikin. Nah, cuman selama ini memang kita kurang aktif, itu harus kita akui ya. Ini peluang besar sekali, dan itu saya masuknya dari budaya, kenapa saya tidak punya duit. Sekarang pemerintah Moskow memberikan gratis dari mulai tahun kemarin, Pak, 16,5 hektar. Waktu saya pindahkan, saya udah pusing sekali, dari mana saya cari duit. Saya lobby ke wali kota, saya bilang,
kepada mereka, look, ini festival Indonesia bukan hanya mempromosikan Indonesia di Rusia, but Rusia di Indonesia. Saya bawa wartawan nih, Pak KR mana, Pak Roni. Ya, Pak Roni itu mengikuti dari festival pertama, 16, 17, 18. Ya, itu beritanya besar sekali di Indonesia, dan saya buktikan, turis Indonesia naik 400%, walaupun dari 5.000 ke 20.000 ya. Tapi trennya sekarang ini luar biasa, Pak. Tahun lalu saya ketemu, yang saya lihat aja, yang kadang-kadang datang ke KBRI, ada 3 grup musim dingin, di Desember itu berapa? Minus 40 di Murmang. Murmang itu ujung, kota paling ujung di sana, untuk mencari aurora, fotografer segala macam-macam. Anak-anak muda kita, itu luar biasa. Sekarang yang naik di Mount Elbrus banyak sekali juga. Jadi dia juga melihat keuntungan, akhirnya Pak, saya digratiskan. Ya. Social advertisement itu jutaan dolar kalau saya harus bayar, Pak. Jadi masang stiker di metro yang 1 hari 7 juta, itu berapa kosnya? Gratis ya Pak. Dan besar-besar itu ya. Jadi harus banyak akal dikit lah Pak ya. Ya kebetulan saya dulu ya banyak ya di organisasi lah itu. Jadi itu bisa membantu saya. Pak Mudrajat saya kira tadi first impression mengenai ini. Nah, saya cuma ingin sampaikan ya. Tahun 988 ketika Prince Vladimir mau menentukan state religion, ya, agama negara, ada 2 pilihan yang tersisa, Islam dan Ortodoks. Kenapa akhirnya Ortodoks? Karena Islam tidak boleh minum alkohol. Jadi saya bilang sama mereka, ini negeri ini hampir jadi negeri Muslim kalau bukan karena alkohol, saya bilang gitu. Bapak bayangkan itu belum ada listrik Pak ya, minus 30, minus 40 lebih severe zaman dulu, tidak ada heater. Untuk memanaskan tubuh pakai apa? Vodka, ya. Profesor saya suruh nyoba, tidak berani karena ada istrinya. Ya. Terima kasih Pak Dubes. Saya buka 3 penanya lagi, monggo. Pak Nur tadi sudah inden, monggo 1. Kemudian 1 lagi. Prof Tri, monggo 1 lagi. Waalaikumsalam. Ini pertemuan yang ketiga dengan Pak Wahid pada posisi yang berbeda. 2007 saya bersama-sama Sri Paduka waktu itu ke Australia, dibantu betul oleh beliau. Kemudian 2011 Pak Wahid datang bersama rombongan pelaku bisnis dari Emirat Arab. Kemudian sekarang, saya yakin bahwa beliau punya kepedulian yang sangat besar terhadap kerjasama Indonesia di tempat beliau bekerja, gitu ya. Yang Emirat Arab, alhamdulillah Pak, kami terus berlanjut dan bahkan sekarang setelah saya pindah kerja juga memanfaatkan hubungan itu karena saya sekarang ditugasi Pak Gubernur di Tarumartani dan Tarumartani itu dulu pabrik cerutu warisan Belanda. Kami dapat kerjasama dengan seorang teman di Dubai yang kemarin bulan April ikut pameran World Tobacco. Dan bahkan dia sekarang menjadi agen kita untuk pasar Perancis dan Spanyol. Terima kasih atas dukungan Bapak. Nah, kaitannya dengan Rusia ini Pak, kalau tadi yang Bapak sampaikan bahwa peluang rata-rata untuk kebutuhan dasar itu masih sangat tinggi. Makanan, minuman. Di Jogja ini 2018 itu petanya pertumbuhan ekonomi kita itu yang paling tinggi itu di industri, dan industrinya itu di tekstil, kerajinan, sama kulit. Tapi sesungguhnya ini industri yang bukan keunggulan sesungguhnya bagi Jogja, karena industri kulit itu ya kita hanya mengolah barang impor yang kemudian dijadikan barang ekspor. Kalau tadi Bapak menyebut pengusaha kecil, maka sesungguhnya kekuatan kita itu ya di furniture, di kulit, kemudian bahkan sekarang industri makanan dan minuman, Pak. Ini sekarang posisinya di urutan ketiga di Jogja. Jadi 1 itu konstruksi, 1 itu industri yang besar tadi, kemudian yang kedua konstruksi. Sekarang lagi banyak pembangunan infrastruktur di Jogja. Yang ketiga makanan dan minuman. Ini sedang tumbuh. Nah, mungkin kaitannya dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa sesungguhnya peluangnya sangat besar. Tetapi kalau itu yang menikmati Torabika, kemudian Indofood, ya baliknya lagi bukan orang Jogja. Maka saya berharap dengan kegigihan Bapak untuk membantu, mungkin
setelah festival nanti perlu diselenggarakan satu aktivitas yang mungkin bisa menindaklanjuti itu. Waktu saya ketua Kadin dulu kita pernah mengeksploitasi ketakutan orang dengan Cina itu, kita selenggarakan satu workshop how to do business in China. Akhirnya orang jadi paham bagaimana mengeksploitasi pasar itu menjadi peluang. Yang dulu takut menjadi peluang. Nah, mungkin sekarang kalau boleh usul gitu ya, mungkin bisa penyelenggaranya IC atau FEB gitu ya. Nanti bisa dibantu Prof. Mudrajat dari CSR-nya BUMD. Saya kira di antara kita mungkin bisa saling kolaborasi untuk betul-betul menjalankan itu menjadi sebuah aktivitas yang konkret gitu. Jadi ada workshop mungkin 2-3 hari how to do business in Rusia yang konkret, bagaimana caranya membaca landscape bisnis di sana, membaca aturan-aturannya, karena seperti yang tadi Bapak sampaikan rata-rata umumnya kan tindak lanjut setelah pameran itu yang rata-rata kita lemah. Jih, matur suwun Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dubes, tadi menarik sekali yang dipaparkan, disampaikan, kita banyak dapat informasi. Hanya untuk industri pendidikan, Bapak. Iya, kalau bisa diinformasikan, kebetulan kami banyak yang dari perguruan tinggi. Jadi peluang-peluang kalau misalnya di Eropa kan ada Erasmus Plus yang kita bisa perguruan tinggi yang bukan negeri bisa bekerja sama untuk staff exchange, untuk student exchange, juga untuk beasiswa. Yang tadi sempat disampaikan bahwa pendidikan di sana murah, tempat kos juga murah. Ya, terima kasih. Saya Indro dari Hasmi Santa Maria. Ya, sekretaris ya. Tetapi mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahid agak berbeda, mungkin bidangnya Pak Nur ya. Dulu mungkin pernah kerjasama. Jadi saya bergerak di bidang industri kreatif, khususnya animasi, kemudian mungkin ada fotografi, videografi dan sebagainya. Nah itu kira-kira prospek untuk di sana ada nggak Pak ya untuk itu? Karena tadi saya melihat para pemuda-pemudinya itu juga sebenarnya hiburannya kalau kita suguhkan itu luar biasa. Kita mungkin bisa masuk di sana tentunya dengan culture yang di sana. Ya, jadi kita artisnya yang dari Jogja kemudian mungkin akan mengolah culture yang ada di sana. Terima kasih Pak. Baik, semoga. Ya, terima kasih Pak Nur ya. Alhamdulillah kalau itu berlanjut Pak Nur ya. Mengenai Taruna Tani nanti akan hadir ya. Saya sampaikan gini, saya waktu datang di KBRI di Wisma, itu saya minum kopi, teh enak sekali seperti ini, namanya Princess of Java. Terus saya bilang, begitu habis saya bilang sama staf administrasi, tolong saya belikan teh yang kemarin. Seminggu enggak ada dikasih teh lain, ini bukan teh yang kemarin itu. Enggak ada Pak, ada itu kan Anda yang ini, coba dicari. Ada di ketemu toko India, ya Princess of Java, made in China. Saya bilang kurang ajar ini, saya bilang. Saya juga datang di Salatiga itu di Guarong itu kan ada perguruan tinggi. Saya udah bahkan ikut bantu desainnya. Udah Java orang udah tahu. Jangan dipakai orang Cina. Bahkan ada teh mereknya batik tuh bikinan Sri Lanka kan kurang ajar. Itu di Siberia saya lihat Pak. Satu di pasar suka saya foto itu. Ini kurang ajar nih saya bilang itu. Jadi kita punya branding yang bagus. Makanya saya bilang pakai Java itu, Java klasik, Java apa gitu. Bali High itu kan bukan bikinan Bali Pak, tapi orang tahu Bali Pak. Sekarang birnya tuh banyak sekali. Pinter lagi orang kita nih. Dibikinlah Bali rasa coklat. Oh ya ada Pak. Laris itu di situ. Jadi orang kita semua kreatif. Coklat-coklat kita di Bandung tuh ludes, ada coklat rasa mangga, macam-macam ya. Jadi saya udah undang dan ada 17 ya, company dan sudah 3 yang sudah tanda tangan, nah, nanti mudah-mudahan udah langsung kontrak gitu. Jadi peluang itu besar sekali untuk Rusia, termasuk peluang-peluang di sini ya. Yang tekstil kita juga lumayan Pak, yang made in Indonesia itu sudah cukup banyak ya, kulit ya. Memang ini bukan keunggulan. Saya lihat furniture juga, furniture memang sempat menurun, tapi sebenarnya furniture itu punya trademark. Memang kita mainnya di niche market. Kalau udah mass production kalah deh sama Cina, Vietnam itu tidak mungkin. Kita harus itu. Nah, saya pernah datang sebuah teater bisnis Pak. Jadi kursinya itu bisnis kelas kayak yang di pesawat itu. Ya, dia punya 12 studio ini movie ya, kamar-kamar itu. Mungkin hanya ada 15, 30, maksimum cuma 40. Kalau misalnya lagi nonton bosan istirahat break dulu di restorannya. Restorannya di situ. Itu minta
semua interiornya kayu dari Indonesia dan sudah ada. Dan kebetulannya kan yang selalu dapat orang sananya, orang kitanya agak karena melihat Rusianya itu stigma itu yang kita harus rubah. Ya, kalau kita yang dapat kontrak, why not? Ya, kalau Jepara mereka udah tahu. Kemarin saya ke Banyuwangi, dia bikin desain yang bagus dan sudah masuk tembus Jepang. Saya ke MAK, saya udah lihat Pak di MAK. MAK udah masuk tembus Jepang. Kalau udah masuk Jepang, udah yang lain bisa gampang. Ya. Dan kita sudah hubungkan, nanti tinggal antar mereka the next HB Pinjos. Jadi kita nih embassy kan fasilitasi, kita bantu kalau ada kesulitan. Kemarin misalnya Torabika tuh enggak bisa masuk Carrefournya sana Ahsan gitu. Kita panggil anunya kita. Ya kan prajuritnya dulu nih, Pak Edi dulu jalan gitu. Ternyata Pak Edi udah bisa tembus ya, udah sah dubesnya turun kan gitu. Udah bisa masuk di pasar itu. Jadi itu tugas-tugas kita di situ dan kita dengan senang hati Pak kalau nanti ada forum-forum seperti itu dengan senang hati. Apalagi ini saya kemarin ke Sultan bilang, Pak, saya kalau ke Indonesia selalu I have to find any reason to go to Jogja. Nah, terus saya bilang salah satunya bertemu dengan Sultan walaupun nanti Bapak nggak bisa, yang penting ada Sultan ditandatangani Pak 2 hari itu izin saya ke Jakarta gitu, ke Indonesia gitu ya. Nah, ini kan kampung halaman saya juga, jadi saya kira ini bisa manfaatkan ya industri kreatif itu ya. Itu luar biasa Pak. Kemarin itu 2 kali kita ikut anak-anak muda kita. Itu yang main sorot lampu itu apa ya, saya lupa namanya. Itu di iluminasi itu di tengah kota itu. Ya, itu kita juara 2 kalau nggak salah itu. Itu kan pemainnya besar-besar dan itu masuk finalnya tuh 6 negara ya kalau nggak salah. Ya, dan kita kalau nggak salah nomor 2 atau 3. Pokoknya kita di atas Rusia malah. Ini banyak sekali animasi segala gitu. Cuman memang ini saya bukan ahlinya di situ, tapi saya kira itu komunitasnya ada dan kita bisa fasilitasi. Bu Tri ini menarik mengenai pendidikan. Saya tuh kalau saya udah 24 negara bahkan saya kunjungi. Kalau saya ke sana itu rektor pada ketemu saya Bu. Saya di Australia Promo Derajat. Waktu ketemu Vice Chancellor setengah mati lebih susah, lebih mudah ketemu Tuhan 5 hari sekali saya sholat gitu kan. Oh, udah ketemu menteri lebih gampang kan, ketemu Vice Chancellor susah itu di Australia itu. Di sana saya datang ke Rostov-on-Don, satu kota. Kemudian ada saingannya, universitas saingannya tuh, dia tahu langsung bisa enggak ketemu ambasador. Oke, saya datang, oke, kerjasama nih, langsung dikasih ini nih proposal ini. Saya kirimkan universitas yang terkait, tidak ada jawaban. Jadi mereka sangat senang sekali karena bagi orang Rusia, Indonesia is our true friend. Ya. Itu selalu dikatakan. Cina mereka tidak mengatakan itu. Mereka ada cultural distrust yang tinggi sampai sekarang. Hanya karena ada musuh Trump sama jadi kelihatan dekat gitu. Tapi dengan Indonesia our true friend ya. Kita lihat kan peran Rusia, Soviet ketika itu pada Indonesia kan luar biasa. Perbuatan Iran Barat itu. Apa bisa kita pakai bambu runcing melawan Belanda? Enggak. Kita menjadi the biggest military power in Southern Hemisphere tahun itu. Dari mana? Soviet. Rusia, Soviet ketika itu. Jadi hubungan itu ada. Tom State University yang di tengah gurun pasir ya di Siberia itu sudah dengan UGM sudah. Jadi UGM sudah Protor sudah 2 kali ke sana, sudah itu tinggal turunannya. Nah tadi saya ketemu dengan Pak Dekan mengenai di sana High School of Economics itu juga Profesor Mudrajat sudah lihat sendiri. Itu juga di situ tuh dosennya tuh penasihat ekonominya Menteri Ekonomi Putin dan sebagainya itu sangat-sangat rankingnya juga tidak kalah dengan kita lah. Artinya mereka baru belakangan kan mulai itu ya karena memang faktor kendala bahasa. Jadi dengan senang hati dan juga termasuk sekarang sudah mulai masuk yang swasta. Kalau beasiswa tiap tahun mereka menawarkan 160-an dan kita baru minta untuk ditambah dan mereka setuju. Ini Presiden Putin akan datang. Ya kita manfaatkan dari segi itu lah, bisnis kita, trade kita, itu pendidikan ya. Dan mereka dulu banyak memberikan asistensi kan sebenarnya, termasuk financial ya kepada Universitas Patimura itu dulu dari Tom State juga. Nah banyak kali kesempatan Ibu, termasuk yang di Kazan tadi Bu ya itu populer karena mayoritas Muslim. Ini ada 64 mahasiswa kita, nomor 3 setelah Moskow dan Saint Peter. Ya, mereka familiar. Saya tanya ada satu mahasiswa yang ibunya suka WA ke saya, anak tunggal gitu kan. Terus saya tanya, kamu dapat berapa dari orang tua? $200. Cukup. Cukup Pak, saya sebenarnya $100 cukup, saya masak sendiri sebagian. Nah, terus $100 buat jalan-jalan. Bapak jangan bilang sama ibu saya ya. Kamu bandel juga, saya bilang gitu. Betul, $100 bisa hidup di sana. Ibu kirim ke Jakarta $200 bisa hidup enggak? Kosnya itu kan cuma 1 juta per tahun itu. Per tahun. Saya tanya benar nih, saya tidak percaya benar. Even di Moskow juga 1,5 juta. Mungkin di Moskow $200 lah living cost gitu. $200 itu survive di kita. Jadi dengan di sana terutama dari engineering ya, kemudian IT itu saya tidak sangka mereka jauh lebih hebat dari Amerika ya. Ya contohnya aja 2016 mereka dituduh terlibat dalam pemilu Amerika ya. Sekarang saya tanya, kalau dari dunia intelijen
Kalau ada pemilu di Rusia, CIA apa ungkang-ungkang kaki? Ya toh? Kalau mereka jebol yang bodoh siapa sadar mati gitu kan? World Cup kemarin 250 juta hacker nyerang Rusia. Aman Pak di sana. Mobil hilang 7 menit ketemu Pak. Di sana semuanya pakai aplikasi. Parkir pakai aplikasi, ya. Kita ada mobil sharing itu mobil kita pakai aplikasi, ya, kita ambil mobil yang terdekat, pakai nanti di sana tinggal, nggak hilang itu spion masih aja tetap gitu. Ya. Ibu-ibu ya, perempuan jalan di depan KBRI tengah malam 12 malam sendiri, kagak ada yang ganggu Bu. Ibu di Tamrin, saya jangan kan ibu, saya di Tamrin kalau udah 10 malam lihat jembatan dulu tuh saya lihat ada orang nggak di atas gitu ya. Tapi di Global Peace Index dia dibandingkan dengan negara Afrika, ya itu yang bikin Global Peace Index kan temannya Pak Fahmi tuh, ya kan, orang Amerika gitu kan gitu. Ya. Pak Hendro, Asmi, ya itu yang tadi sudah saya jawab Pak. Jadi kita welcome Pak, termasuk misalnya Asmi ini tahun ini ada APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Dari Jogja saja sudah 14 rektor dan universitas, ya. Dan sudah ada kontak 3 universitas. Dan akan mereka juga tidak terlalu beda-bedakan kok ya dengan swasta negeri. Dan dari pusat juga selain Jogja itu kira-kira nanti ada 30. Ini pertama kali juga ya. Dalam sejarah festival juga ada tim khusus dari perguruan tinggi swasta. Karena peluang itu besar. Saya ke mereka ini laboratoriumnya canggih-canggih itu ya. Tom State yang di Siberia itu ada simulasi untuk overseas drilling itu Pak. Itu betul-betul kayak di laut suasananya, getarannya ketika airnya naik masuk ya, minyaknya. Itu saya bilang amazing. Dia bilang itu pakai untuk orang Indonesia ada, yang penting kita MOU untuk Indonesia gratis gitu. Itu betul. Jadi bagaimana mereka tuh sebenarnya punya hubungan yang dari itu yang saya bilang selalu dari Soekarno Legacy. Ya, itu salah satu chapter nanti yang saya minta untuk ditulis. Yang ini sebenarnya belum kita manfaatkan. Nah ini saya kira kesempatan bagus buat kita. Mungkin dengan ini saya menutup ya. Nanti kontak WA saya ada di Pak Wakil Dekan. Silakan bisa apa yang bisa kita bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu jua kita harus mengakhiri pertemuan ini. Tapi tadi ada beberapa hal yang saya kira tidak perlu saya simpulkan karena ada banyak hal yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan langsung dari Pak Dubes. Kepada 6 penanya kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dubes bisa kita tindak lanjuti dengan aksi-aksi nyata, ide-ide brilian untuk bisa meningkatkan lagi kerjasama di bidang bisnis, pendidikan ataupun yang lain. Terima kasih kepada Pak Dubes, kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Baik, nanti kontaknya bisa langsung atau lewat Pak Edi atau langsung ke Pak Wahid. Ya. Ini nanti sudah dengan saya, nanti mungkin bisa kita share kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk memilikinya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat dan semoga Pak Dubes juga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan untuk bisa mengemban amanah di Rusia dengan baik. Terima kasih, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.